Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di pertemuan 11 untuk mata kuliah Internet of Things. Jadi setelah kemarin sudah UTS ya, tapi mohon maaf belum saya koreksi, jadi nanti hasilnya di akhir saja. Alhamdulillah hari ini akan belajar tentang Software Defined Network atau SDN di pertemuan ke-8. Jadi apa itu Software Defined Network atau SDN? Saya menyebutnya SDN saja biar cepat ya. Ini salah satu software yang mendefinisikan perangkat jaringan. Jadi software ini fleksibel, lalu dia juga mengkonfigurasi. Mengkonfigurasi apa? Konfigurasi yang berhubungan dengan jaringan, perangkat jaringan. Lalu SDN ini juga digunakan untuk mendesain, mengelola, mengontrol, dan mengimplementasikan jaringan. Intinya ini berhubungan semua dengan jaringan. Ini adalah teknologi baru dalam dunia jaringan. Jadi teknologi ini biasanya kan kalau jaringan itu menggabungkan antara kontrol dengan data. Kalau ini pemisahan antara control plane dengan data plane. Apa sih control plane? Control plane ini adalah bagian pengendalinya, sedangkan data adalah perangkatnya. Jadi kalau kita punya software itu ada database-nya itu seperti control plane. Ini misalkan ya contoh bukan untuk jaringan seperti software. Jadi ada database-nya itu untuk kontrol, sedangkan yang isi database itu adalah datanya. Lalu seperti tadi yang saya bilang, kondisi jaringan ini saat ini itu masih bersatu. Tapi dengan SDN ini nanti akan dipisah agar terjadi kemudahan dalam pengontrolan jaringan. Kalau masih terpisah itu ada beberapa kelemahan, yaitu saat mengkonfigurasi sebuah perangkat seperti router maka harus datang langsung atau harus langsung konfigurasi di perangkatnya masing-masing. Contoh, ada jaringan 1000 switch dengan 100 user. Bayangkan 1000 switch dengan 100 user. Lalu setiap switch tersebut diberi VLAN. Dan juga setiap switch terhubung ke router. Dan di router itu ada macam-macam protokol. Belum lagi bagaimana cara memonitoring setiap perangkatnya. Nah, itu kan banyak sekali ya jaringannya, perangkatnya. Dan itu harus dikonfigurasi satu persatu langsung di perangkatnya. Apa yang terjadi dengan kalau kita sebagai admin? Pastinya kita akan sangat lelah sekali kalau semuanya error. Tapi alhamdulillah dengan datangnya SDN ini semua berubah. Si SDN ini bisa menghandle, bisa memonitoring semua perangkat jaringan hanya dengan satu perangkat saja. Jadi tidak perlu mendatangi satu persatu perangkat. Perangkat ini disebutnya yaitu controller. Sama juga dengan SDN. SDN ini punya controller. Jadi yang memonitoring dan mengendalikan seluruh perangkat. Contohnya ini sebelum ada SDN. Ini sebelum ada SDN. Jadi setiap perangkat ini terhubung, dan itu kenapa tadi saya bilang kalau ada error harus diperiksa di satu-satu atau di setiap perangkat. Ini sebelum ada SDN, karena tidak terpusat, hanya terhubung saja setiap jaringan. Apa yang terjadi setelah ada SDN? Ini dia gambarnya. Setelah ada SDN, tadi sudah terhubung masing-masing, dan kemudian setiap perangkat ini dihubungkan oleh satu controller konfigurasi. Sehingga kalau misalkan ada error atau misalkan ada hacker atau apa, itu bisa dimonitoring di satu alat saja. Tidak perlu di setiap perangkat memonitoringnya. Lalu bagaimana caranya agar semua perangkat bisa terhubung ke controller? Yaitu dengan protokol yang dikenal dengan OpenFlow. OpenFlow ini adalah protokol atau standar komunikasi antar muka yang berada antara kontrol dan forwarding layer. Nah, itu OpenFlow ya. Jadi dia antara pengendalinya dan forwarding layer.
Itu bagaimana cara kerja, bagaimana cara perangkat ini terhubung ke controller atau yang disebut SDN tadi. Jika OpenFlow ini diaktifkan, maka otomatis akan memisahkan, kalau tadi kan gabung ya antara data dengan kontrol di setiap perangkat. Nah, kalau si OpenFlow ini dia akan memisahkan antara data dengan kontrol, sehingga kontrol bisa terhubung ke setiap perangkat dan memonitoring setiap perangkat di satu perangkat saja. Syaratnya adalah setiap perangkat ini harus sudah support OpenFlow. Dan OpenFlow ini adalah bagian dari SDN. Nah, ini ada arsitektur software defined networking. Oh ya, tadi contoh OpenFlow kita lihat dulu, ini dia contoh OpenFlow controller. Jadi ada ini OpenFlow controller, lalu dibuat oleh protokol. Setelah protokol baru di aksi-aksinya di execute, kemudian ada alirannya sehingga bisa terhubung dengan SDN dan dimonitoring. Nah, arsitektur software defined networking atau yang disebut dengan SDN itu ada 3 layer, ada application, ada controller, dan ada infrastruktur layer. Ini untuk lebih jelasnya. Nah, ini bagian paling atas itu application layer. Pastinya itu bagian teratas application, karena apa? Application ini bisa dilihat di komputer desktop atau bisa dilihat di layar. Lalu yang kedua adalah control layer. Ini di tengah-tengah ya, pengendalinya yang memonitoring application, dengan infrastruktur layer yang ada di bagian paling bawah. Dan di bagian paling dalam atau di bawah ini ada infrastruktur layer. Lalu infrastruktur layer ini terdiri dari perangkat apa saja nih dalamnya nih? Ada bulat, ada kotak. Nah, itu ada router, ada switch, ada AP, dan lain-lain. Dan di atasnya OpenFlow yaitu ada namanya protokol. Seperti yang tadi ya, gambar ya. Protokol yang menghubungkan antara data plane dengan control plane. Jadi ada di sini OpenFlow ini ada protokolnya. Jadi di sini ada router, ada switch AP dan lain-lain. Lalu di atasnya ada protokolnya yang dapat menghubungkan ke control layer. Kalau tidak ada OpenFlow itu tidak bisa dihubungkan. Sehingga semua controller itu terpusat di control layer. Lalu di layer control layer ini itu ada Footlight, ada Open Daylight, Happy Fan, Pox, Nox, dan Ryu. Itu semua control layer itu terpusat di satu perangkat. Seperti yang tadi saya sebutkan, Footlight, Open Daylight itu macam-macam controller. Dan di atasnya, di layer paling atas itu setelah controller itu ada application layer. Nah, ini bisa ditampilkan di monitor atau layar, dan kita bisa memonitoring lewat aplikasi-aplikasi tersebut. Apa alasan kenapa kita harus menggunakan SDN dan kenapa harus SDN? Kalau zaman dulu jaringan itu bersifat tertutup. Kalau sekarang sudah tidak tertutup, artinya banyak jaringan yang sifatnya zaman dahulu closed source menjadi open source. Open source ini lebih terbuka dan bisa diakses oleh banyak orang ya. Kalau closed source ini adalah aplikasi yang kalau kita mau mengakses itu harus mendapatkan izin dari si pembuat. Karena sudah open source sehingga si SDN ini semakin mudah diimplementasi. Lalu jaringan selalu berubah secara topologi, artinya semakin besar, semakin kompleks, luas, banyak, dan dinamis juga semakin rumit. Oleh karena itu kita butuh controlling di satu perangkat saja. Tidak mungkin dengan jaringan yang kompleks tadi itu di setiap perangkat kita kendalikan, itu tidak mungkin sekali. Akan memakan waktu yang lebih banyak dan tenaga juga pastinya lebih lelah ya. Nah, oleh sebab itu karena tadi jaringan semakin rumit, perlu adanya perangkat baru yang mengatur infrastruktur jaringan sehingga lebih
optimal dan fleksibel. Jadi kalau terjadi error atau terjadi apa itu sangat cepat diketahui karena hanya ada di satu perangkat. Bagaimana cara kerja SDN? Yang pertama adalah pastikan jaringan itu berjalan dengan normal dan tidak error. Dan SDN-nya, jaringannya itu sudah ada. Lalu yang kedua, tambahkan controller. Bagaimana cara menambahkan? Harus ada penghubungnya dahulu ya. Setelah itu aktifkan OpenFlow. Itu yang ketiga ya, aktifkan OpenFlow. Dan kemudian tadi yang pertama tadi jaringannya sudah ada, yang kedua siapkan controller, lalu aktifkan OpenFlow, dan yang keempat aktifkan controller dan perangkat. Sehingga controller dan perangkat ini bisa saling mengenali ya. Jadi kalau kita membuat program itu pun untuk variabel-variabel kita harus diperkenalkan dahulu. Yaitu yang biasa disebut dengan deklarasi variabel, kita perkenalkan di awal-awal sehingga antara data ini dapat saling mengenal dan ketika kita eksekusi itu tidak error, bisa sukses berjalan. Lalu di controller ini karena sudah otomatis berkenalan maka semua akan lebih mudah dan tidak ada error ya pastinya. Itu tadi untuk langkah-langkah cara kerja SDN. Tadi sebelumnya juga sudah dibilang jika OpenFlow sudah diaktifkan maka antara kontrol dengan data itu akan otomatis terpisah. Si kontrol ini di setiap perangkat itu akan larinya ke controller pusat sehingga dapat dimonitoring. Sedangkan data itu tetap di perangkatnya masing-masing. Karena data ini tidak boleh tercampur ya. Kita hanya memonitoring saja. Lalu nanti pada controller pusat itu akan muncul yang namanya virtual network. Virtual network ini bahasa Indonesianya jaringan virtual. Nanti akan ada topologi yang menggambarkan setiap perangkat yang dihubungkan dan akan mengenali interkoneksi antara switch dan router itu nanti di controller. Jadi ada topologinya yang menggambarkan setiap perangkat. Lalu koneksinya juga akan dikenali antara switch dan router. Karena switch dan routernya tadi banyak ya digambar. Lalu yang selanjutnya kita tambahkan polisi atau kebijakan dan flow pada virtual networknya. Sehingga nanti jika sudah ada kebijakan atau aturan dan flow ini arus ya, arus mungkin keluar masuk controller sehingga nanti bisa di push configuration ke setiap device. Jadi bisa dikonfigurasi ke masing-masing device. Kalau controller ini sudah ada aturan dan alurnya bagaimana pada virtual network maka akan bisa dikonfigurasi lewat pusat. Konfigurasi apa? Konfigurasi setiap perangkatnya tadi yang ada di dalam jaringan tersebut. Dan nanti yang mengatur agar tidak macet ataupun tidak bentrok ataupun tidak tabrakan, polisi dan flow ini yang akan mengatur traffic ya. Karena bisa jadi kalau misalkan jaringan banyak itu bisa jadi ada kemungkinan tabrakan atau macet, bisa jadi. Makanya kadang internet itu lemot atau error, itu bisa tabrakan. Kalau lemot itu mungkin macet. Nah, makanya perlu diatur polisi dan flow. Saya bacanya polisi aja biar gampang ya. Oleh sebab itu, jika kita mengimplementasikan SDN pada jaringan, maka tidak akan terganggu. Tetapi ketika kita menjalankan atau mengaktifkan OpenFlow, kita tidak bisa melakukan konfigurasi di setiap perangkat ya. Jadi konfigurasinya hanya ada di controller saja. Kita tidak bisa ngotak-ngatik istilahnya ya di setiap perangkat itu. Karena fungsi controller tadi sudah dipindahkan di pusat, sudah terpusat. Kita konfigurasinya terpusat saja.
Lalu controller ini juga banyak jenisnya, tadi sudah disebutkan sebelumnya juga, floodlight, open daylight, HP fun, dan lain-lain. Nah, ini ada referensinya, ada di situ, ada Eung Gitbooks, dan ada Aneka Jasa Min IT. Untuk pertanyaan untuk latihan pada pertemuan 8, yaitu yang pertama adalah sebutkan langkah-langkah atau cara kerja SDN. Tadi ya, ini ya langkah-langkah atau cara kerja SDN tadi, per langkah sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan open flow. Tadi yang kedua open flow. Lalu yang ketiga, 3 nomor saja nih. Nah, ini nih 3 nomor. Apa kelebihan dan kekurangan SDN? Tadi sudah saya sebutkan ya. Mana tadi? Kelebihan dan kekurangan SDN. Nah, ini tadi ya, kelebihan dan kekurangan SDN. Sekian penjelasan hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada kalimat atau kata-kata yang belum dipahami atau mungkin salah, saya mohon maaf dan bisa japri nanti di WA. Semoga apa yang saya jelaskan hari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jika bermanfaat tolong di subscribe dan di share ya. Terima kasih.